Halo semuanya, sudah lama kita tidak bertemu. Aku lagi sibuk dengan beberapa urusan, terus aku sempat sakit, jadi tidak sempat bikin video. Dan kali ini aku sempatkan untuk bikin video dan kita bahas-bahas materi lagi. Materi yang akan aku bahas kali ini adalah vektor. Salah satu topik dalam fisika yang pastinya akan sangat berguna gitu ya. Ini cukup dasar, jadi kalau ini di pelajaran sekolah biasanya diajarkan di SMA kelas 1 semester 1. Jadi jelas ya, udah SMA kelas 1 semester 1 pastinya sangat dasar dan perlu kalian pahami untuk mempelajari materi-materi selanjutnya di fisika. Nah, vektor, apa itu vektor? Vektor itu merupakan suatu besaran yang punya nilai besar dan arah. Yang membedakannya, jadi besaran itu ada dua, vektor dan skalar. Ya, temannya si vektor itu skalar, berbeda dengan skalar yang hanya punya nilai besar. Ya, untuk vektor ini punya arah. Contohnya, perpindahan, di sini sudah aku tulis, perpindahan percepatan gaya berat. Ya. Perpindahan misalnya, kalian pindah dari rumah ke sekolah. Ya. Sekolah kalian misalnya ada di utaranya rumah kalian, berarti perpindahannya misal 2 km ke utara. Jadi dia punya arah selain besarnya, yaitu 2 km, juga ada arah ke utara kah atau ke timur laut kah atau ke timur dan seterusnya. Ya, itu bahasa sehari-harinya seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah kecepatan. Ya, kecepatan berapa meter per second kemana gitu. Ya, ada arahnya. Berapa 2 meter per second itu besarnya misal ke arah sumbu X positif, itu adalah arahnya. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya, percepatan gaya berat. Nah, berat ini lumayan umum ya, arahnya pasti searah dengan gaya gravitasi, karena berat beda dengan massa ya. Massa 2 kg, beratnya sekitar 20 Newton jika ada di permukaan bumi, karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Arahnya kemana? Pasti ke pusat bumi, karena di gravitasi bumi itu semuanya menarik benda-benda di permukaan bumi ke arah pusat gravitasi, yaitu pusat bumi. Nah, kita bandingkan dengan besaran lainnya, misalnya massa, waktu, dan suhu. Nah, ini contoh-contoh besaran skalar yang tidak punya arah. Massa 2 kg beras, ya tidak ada arahnya, ya 2 kg saja. Begitu juga dengan waktu. 1 jam dari sekarang, itu tidak bisa sebut 1 jam ke arah mana, begitu kan? Pasti iya waktu, begitu, tidak ada arah ke mananya. Waktu pasti berjalan ya ke depan gitu ya. Suhu, begitu juga dengan suhu tidak punya nilai arah, hanya besar berapa Kelvin, berapa derajat Celcius, dan seterusnya. Nah, itu besaran vektor. Nanti pengaplikasiannya di perpindahan, percepatan gaya dan berat, kita tentunya akan bahas di video-video lainnya. Sekarang kita contohkan dengan menggambar vektor ya. Nah, ini kan pembahasan vektor lumayan akan panjang, jadi di video yang ini akan aku tegaskan yang bagian menggambarnya saja. Untuk bagian lainnya di video lainnya ya. Oke, vektor yang sama. Jadi, vektor itu punya besar dan arah. Sekarang aku akan gambarkan misalnya
sebuah vektor, ya. Panah, nah ini aku tebelin sedikit. Oke, ya. Ada sebuah vektor. Aku beri nama vektor A. Ya. Jadi kalau vektor itu penulisannya bisa tebal seperti ini ya. Aku boldkan tulisannya. Atau bisa juga dengan, kalau kalian tulis tangan kan, misalnya kalian mau mencatat dari video ini kan agak susah mau bold seperti apa gitu ya. Bisa juga tidak ditulis bold, tetapi kalian tulis ada tanda panah di atasnya. Ya, seperti ini. Tulis tanda panah di atas lambang vektornya. Ya, penulisan yang mana saja boleh. Nah, vektor yang sama. Jadi, kalau saya, punya vektor panah biru ini besarnya ya 1, 2, 3, 4 unit ya, 4 petak ini saya sebut dengan 4 unit. Ya, nanti untuk pengaplikasiannya bisa saja jika semisal satu petak ini setara dengan 1 meter, itu misalnya, nah ini berarti besarnya adalah 4 meter. Arahnya kemana ya? Searah dengan sumbu X positif ya. Jadi kita misalkan ke arah situ ya, sama dengan arah X positif. Ya, kita tetapkan ke arah sana adalah sama dengan X positif plus X. Ya, ke arah sana adalah positif X. Nah, jadi untuk vektor A ini besarnya adalah 4 unit dengan arah searah dengan arah X positif. Nah, mau saya pindahkan vektor ini ke mana saja asal besarnya adalah 4 unit dan arahnya juga masih sama, itu adalah vektor yang sama. Ya. Saya mau gambar lagi vektor lain misalnya. Ya. Vektor, sekarang yang lurus kan tadi ya, yang agak kompleks, misal seperti ini. Ya. Saya beri warna orange, misal. Ya. Jadi ada vektor yang saya beri nama vektor B. Ya. Yang 2 unit ke arah positif X dan 2 unit ke arah positif Y, ya. Jadi ke sana, ke arah kanan ini saya sebut positif X, dan ke arah atas itu positif Y. Ya. Nah, vektor B ini ke arah positif X sebesar 2 unit, dan ke arah positif Y adalah 2 unit juga. Ya. Nah, vektor B ini mau saya pindahkan juga ke arah ke sebelah manapun, ya, asal besarnya sama, ya, besarnya sama, besarnya itu adalah panjangnya ini dan arahnya juga sama, ya. Perhatikan pangkal panahnya dan ujung panahnya, asalkan itu sama, panjangnya sama, arahnya sama, itu adalah vektor yang sama. Ya. Vektor yang berbeda. Vektor yang berbeda mungkin jelas ya.
Kalau vektor A dan vektor B adalah vektor yang berbeda gitu. Nah, itu udah jelas. Sekarang saya copy dulu ini. Saya mau menunjukkan vektor, mungkin lebih ke vektor yang berlawanan ya, bukan vektor yang berbeda. Vektor yang berlawanan. Ya, kalau berbeda ya jelas ya, vektor A dan vektor B ya jelas vektor yang berbeda. Tapi bagaimana dengan vektor yang berlawanan? Nah, vektor yang berlawanan, misalnya vektor A, ya, tadi konvensinya masih sama, ke arah kanan positif X dan ke arah atas positif Y. Nah, ketika saya punya vektor A, ya, yang 4 unit searah sumbu positif X, berarti ketika saya mau membuat vektor minus A, ya, vektor minus A, ya, itu vektor yang besarnya sama, ya, 4 unit juga, tetapi arahnya berlawanan. Nah, dia 4 unit juga, tapi arahnya berlawanan. Ini yang positif ke positif X, minus A ini yang ke negatif X. Ya, vektor minus A. Jadi harus diperhatikan pangkal panahnya kemana dan ujung panahnya kemana. Ya. Ini ke arah positif X, ini ke arah negatif X. Ya. Nah, ini kemudian vektor B karena 2 ke positif X dan 2 ke positif Y, nanti takutnya agak bingung ketika dikasih contoh yang lain, jadi saya buat misalnya vektor lain, vektor C, for example, vektor C ya. Kita kasih warna hijau. Bagaimana menggambar vektor yang berlawanan negatif C. Nah, vektor C ini punya 3 unit ke positif X dan 2 unit ke positif Y. Jadi kalau kita mau buat vektor negatif C, berarti 3 unit ke negatif X dan 2 unit ke negatif Y, gitu ya. Kita buat dia berlawanan. 3 unit ke negatif X dan 2 unit ke negatif Y. Ini adalah vektor negatif C. Kita tambahkan juga warnanya. Ini adalah vektor yang berlawanan. Ya, besarnya masih sama. Ya, yang perlu dicatat adalah besarnya sama. Besarnya sama. Tapi arahnya berlawanan. Ya. C ini seperti yang kalian bisa perhatikan panjangnya masih sama, tapi arahnya berlawanan. Tinggal ganti yang tadinya ujung jadi pangkal panah. Ya. Yang tadinya jadi pangkal panah jadi ujung panah. Oke, itu adalah vektor yang berlawanan. Nah, bagaimana mengoperasikan vektor? Nah, operasi dalam vektornya kan bisa sebenarnya penjumlahan dan pengurangan. Nanti sebenarnya penjumlahan dan pengurangan vektor itu sama saja, metodenya juga bisa sama saja. Ini yang kalau menggambar ada 2, ya. Ada metode segitiga dan ada metode jajar genjang. Nanti saya langsung contohkan yang penjumlahan dan pengurangannya karena pada dasarnya sama saja begitu. Oke, pertama metode segitiga. Saya mau pakai vektor A dan vektor B deh.
Sebenarnya kalau operasi vektor ya, yang paling sederhana ya, sebelum kita ke metode segitiga deh, ya, yang paling sederhana sekali, misalnya saya punya another vektor, ya, vektor A dan vektor D misalnya, ya, sama-sama lurus nih, gampang nih dilihatnya. Ketika vektor A ya dan vektor D dijumlahkan, ya, yang mana vektor A adalah 4 unit ke arah positif X, dan vektor D adalah 3 unit ke positif X juga, maka hasil penjumlahannya adalah vektor yang, ya, seri ini saya hapus metode segitiga. Ya, penjumlahan yang sederhana sekali dari vektor. Ini adalah vektor hasil penjumlahannya. Saya beri warna apa ya? Merah mungkin. Ya. Ketika vektor yang 4 unit ke arah positif X, yaitu vektor A ditambah dengan vektor D yang 3 unit ke positif X, berarti hasil penjumlahannya adalah 7 unit ke arah positif X. Ya. Jadi ini adalah vektor R, yang mana penjumlahan A dan D. Operasi vektor yang paling sederhana. Yang lainnya contohnya adalah misalnya sekarang pengurangannya ya. Pengurangannya. Tadi saya sempat bilang kalau sebenarnya sama saja sih caranya penjumlahan dan pengurangan. Misalnya saya mau buat vektor A kurang D ya. Jadi sifat dari vektor itu adalah, yang perlu kalian ingat, ya, sifat dari vektor yang kalian perlu ingat adalah pertama, bahwa vektor A itu tidak sama dengan minus A, sudah jelas ya. Vektor A plus B sama dengan vektor B plus A. Jadi, ini yang dicontoh gambar mungkin A plus D, tapi maksud saya ya dua vektor yang berbeda, misal vektor A dan B, kalau dibalik sebenarnya ya sama saja ya. Mau A plus D dan D plus A sebenarnya sama. Tapi kalau perhatikan bahwa A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Ya. Ini kan kalau di matematika, aljabar ya pernyataan yang benar juga ya kan. 2 kurang 3 tidak sama dengan 3 kurang 2. Ya, begitu juga dengan vektor. Tidak sama dengan A kurang B, tidak sama dengan B kurang A. Jadi bagaimana A kurang B itu apa? A kurang B adalah sebenarnya sama dengan penjumlahan A ditambah vektor yang berlawanan dari B. Ya. Ini juga seperti aljabar biasa ya. A kurang B sama dengan A ditambah minus B. Ya. Nah, jadi ketika saya mau membuat vektor R yang A kurang D, bagaimana? Saya harus buat vektor minus D.
Vektor minus D yang seperti saya sampaikan tadi. Besarnya harus sama, tapi arahnya berlawanan. Ya. Itu adalah vektor minus D. Ya. Ketika A dikurang D, atau A ditambah minus D, hasilnya adalah ini. R adalah A kurang D. A-nya 4 unit, D-nya 3 unit, tapi sekarang minus D-nya juga 3 unit, tapi ke arah sana. Yang tersisa hanya vektor 1 unit yang ke arah positif X ini. Ya, itu adalah contoh sederhananya. Nah, bagaimana dengan misalnya yang punya sudut seperti ini? Kita punya vektor A dan vektor B. Ya, kalian bisa perhatikan sendiri. A 4 unit dan B 2 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. Ya, bagaimana penjumlahannya dengan secara grafis? Ya, dengan metode segitiga. Ya, dengan metode segitiga ini, ya, kalian perlu menggambar vektor A terlebih dahulu, ya. Jika ini adalah A plus B. Jadi, nanti akan sama saja dengan B plus A. Mungkin nanti sekalian saya tunjukkan saja ya. R sama dengan A plus B. Nah, untuk metode segitiga, A plus B, ya, taruh pangkal vektor B di ujung vektor A. Ya, taruh pangkal vektor B di ujung vektor A. Ya. Kemudian, hasil penjumlahannya adalah dengan menarik vektor pangkalnya dari pangkal A ke ujung vektor B. Itu adalah hasil penjumlahannya. Saya beri warna merah lagi. Ya. Itu adalah vektor A plus B. R sama dengan A plus B. Dengan metode segitiga. Yaitu vektor yang kedua dalam hal ini adalah vektor B, pangkalnya ditaruh di ujung vektor A, kemudian hasilnya adalah dengan menarik dari pangkal A ke ujung vektor B. Itulah vektor A plus B dengan metode segitiga. Nah, bagaimana dengan misal ya, saya mau menunjukkan tadi sebelumnya saya katakan bahwa sifat vektor adalah A plus B sama dengan B plus A. Ya. Sekarang, vektor yang pertama kan berarti B ya. Saya mau gambar dulu vektor B. Vektor B. Ya. Kemudian, berdasarkan instruksi saya tadi gimana? Taruh taruh pangkal vektor yang kedua di ujung vektor yang pertama. Ya. Jadi karena saya sekarang membuat B plus A, ya, pangkal vektor A ditaruh di ujung vektor B. Ya. Kemudian masih sama seperti tadi, tarik vektor yang pangkalnya berada di pangkalnya berada di pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang kedua. Ya. Nah, tadi kalian kalau perhatikan saya tinggal copy saja karena memang hasilnya sama. Ya, secara besar dan arah sama saja. A plus B dengan B plus A. Ya. Mau saya pindah kemana saja,
seperti yang saya katakan di awal, mau saya pindahkan kemana saja, kalau besar dan arahnya sama, itu adalah vektor yang sama. Jadi, saya sudah menunjukkan bahwa A plus B sama dengan B plus A dengan metode segitiga. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah misalkan saya mau membuat A minus B ya dengan metode segitiga ini. Oke. Sekarang bagaimana dengan A minus B? Nah, sekarang karena saya mau membuat A minus B, selain A dan B, kita harus tahu juga minus B. Ya. Minus B besar, tinggal membuat vektor yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Jadi ini 2 petak ke bawah dan 2 petak ke kiri. Saya taruh di mana ya? Ini agak beda ya ukuran petaknya. That's okay. Ini ilustrasi, kalian bisa kalau mau mencatat dari video ini mungkin menggunakan buku kotak. Ya, bisa buku kotak yang kecil atau yang besar. Oke. Sekarang kita sudah membuat vektor A, B, dan vektor minus B. Ya, yang besarnya sama dengan vektor B, tapi arahnya berlawanan. Kita kasih warna lain deh, supaya cantik. Warna apa ya? Ini mungkin? Nah, sama saja, seperti yang saya katakan di awal ya, A minus B itu sama dengan A ditambah minus B. Ya. Jadi dengan metode yang sama, dengan metode segitiga ya, pertama, kita buat vektor yang pertama, kan? Karena A minus B yang pertama adalah vektor A. Nah, kemudian, pindah ke atas dikit. Nah, kemudian, vektor yang kedua, pangkalnya ditaruh di ujung vektor yang pertama. Ya, pangkal vektor kedua ditaruh di ujung vektor yang pertama. Ya, A minus B. Hasilnya adalah dengan menarik vektor dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang kedua. Itu adalah vektor A ditambah minus B. Kita tebalkan lagi, kita beri warna merah deh lagi. Ya. Ini adalah vektor R yang merupakan A dikurang B, yaitu sama juga dengan A ditambah minus B. Nah, sekarang dengan metode segitiga ini juga saya mau menunjukkan bahwa A minus B tidak sama dengan B minus A. Ya, contoh lagi ya, semoga kalian tidak bosan dengan contohnya. Sekarang yang mau saya bikin adalah B minus A ya, berarti yang perlu pertama saya gambar adalah vektor B-nya terlebih dahulu. Kemudian saya buat vektor minus A. Yang mana besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya, vektor minus A.
vektor minus A, ya. Saya beri warna yang lain juga, misal biru tua. Ya. Sekarang B kurang A. Setelah B, ya, vektor pertamanya B, kita tambahkan dengan vektor minus A. Dengan, ya, ini kan vektor minus A nih. Kita taruh pangkal vektor minus A di ujung vektor B. Ya. B kurang A. Taruh pangkal vektor A di ujung vektor B. Kemudian hasil vektornya, resultan vektornya adalah tarik dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang kedua. Ini adalah B kurang A. Vektor B kurang A. Ya. Nah, dari sini sudah kelihatan. Dari gambar ini sudah kelihatannya. Saya mau copy ini ke sini. Nah, kelihatan ya, arah dan besarnya berbeda. A kurang B dengan B kurang A. Padahal tadi sama-sama A itu definisinya berapa besar, B-nya juga definisinya berapa besar, ya. Sama, tapi ketika kita lakukan operasi A kurang B dan B kurang A, itu mendapatkan hasil yang berbeda. Beda sama ketika kita jumlahkan A plus B dan B plus A. Itu hasilnya besar dan arahnya sama. Ini besarnya beda, arahnya juga beda. Ya. Itu adalah metode segitiga. Metode selanjutnya adalah metode jajar genjang. Di sini saya langsung saja metode jajar genjang. Saya tidak perlu lagi menunjukkan bahwa A plus B sama dengan B plus A, A min B tidak sama dengan B minus A. Ya, saya langsung saja ke metodenya. Saya copy lagi, saya mau buat A plus B lagi. Ini pertama kali saya buat video tanpa menggunakan pentab. Ya, tidak ada masalah dengan pentab saya, tapi gambarnya jadi lumayan rapi kalau saya pakai tools shape dari PowerPoint saja. Oke, metode jajar genjang ini bagaimana? Nah, saya mau menjumlahkan lagi A plus B. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan, ya, saya punya vektor A di sini, dan vektor B-nya dibuat di pangkal yang sama dengan vektor A. Ya. Jadi, pangkal mereka digabungkan. Nah, sekarang buat vektor A, buat tidak harus vektor sih, buat garis bantu saja tidak apa-apa ya, yang besarnya sama dengan vektor A. Ya. Jadi mau buat garis bantu saja tidak apa-apa, tidak harus panah. Ya. Saya buat garis putus-putus deh, yang sama, 4 petak juga, 4 unit juga. Di ujungnya vektor B. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, buat juga garis bantu, ya, garis bantu untuk yang B. Oke. Ya. Di
ujung vektor A. Seperti ini. Jadi kita buat jajar genjang dari vektor A dan B, ya, yang pangkalnya kita sudah jadikan satu. Seperti ini. Ya. Dengan membuat seperti cermin ya, cermin dari vektor A, ya, yang tadi saya bilang seperti garis bantu, yang penting ukurannya sama, 4 petak ke kanan. Yang B juga garis bantu, yang miringnya sama, ya, 2 ke kanan dan 2 ke atas, seperti itu. Di ujungnya vektor A. Nah, hasil penjumlahannya adalah kalian gambar dari pangkal yang sama juga, dari pangkal A dan B, ke ujung dari jajar genjang ini. Ini adalah vektor hasil penjumlahannya. Vektor R sama dengan A plus B. A plus B. Ya. Kalau kalian mau membandingkan, tadi kita di awal dengan metode segitiga dapatnya seperti ini. Nah, kalian bisa cek sendiri besarnya, ya, secara panjang panahnya ini, dan arahnya sama, baik menggunakan metode jajar genjang maupun metode segitiga. Ya. Cara pengurangannya bagaimana? Ya, sama saja. Ya. Cara pengurangannya seperti tadi. Kita buat vektor yang berlawanan. A kurang B. Ya. A kurang B. Jadi, A minus B, ya, A minus B yaitu A plus minus B. Ya. Sekarang saya punya A dan minus B. Minus B, ya. Harus konsisten, 2 petak ke bawah, 2 petak ke kiri. Pangkalnya dijadikan 1. Ya. A minus B. Saya mau geser ini dulu. Ya, supaya kalian tidak bingung. Semoga tidak bingung ya dengan gambar saya. Nah, A minus B. Ya. Yang penting tadi pertama dibuat minus B-nya dulu. Jika B-nya ke arah sana, berarti tinggal ubah arahnya. Yang penting besarnya sama, ya, 2 petak, 2 petak. Itu minus B, nah kemudian pangkalnya dijadikan 1. A dan minus B-nya ini, kemudian sama seperti tadi, kita buat garis bantu ya, vektor A, ya, di ujung vektor B, kemudian garis bantu dari vektor B di ujung vektor A, supaya membentuk jajar genjang. Hasilnya adalah kalian tarik vektor dari pangkal mereka berdua ke ujung jajar genjangnya. Ya, itu adalah vektor A kurang B. Ya, kalau mau membandingkan lagi, kita sudah lakukan di metode segitiga. Kalian bisa cek sendiri bahwa ukurannya atau secara besarnya sama, dan arahnya juga sama, baik menggunakan metode segitiga maupun metode jajar genjang. Nah, itu aja dulu pembahasan kali ini tentang vektor dan operasi vektor. Semoga cukup jelas. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di komentar. Untuk pembahasan selanjutnya masih
tentang vektor, operasi vektor, tapi dengan metode lain. Ya, bukan metode grafis seperti ini. Oke, itu aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.